Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Bertemu kembali dengan Bapak di video pembelajaran kali ini yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan. Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat meningkatkan pemahaman Ananda tentang materi biologi bab 1 ini. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita melakukan pembelajaran melalui aplikasi Google Classroom. Untuk kali ini Ananda cukup menyimak. Selanjutnya kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di Google Classroom. Sebelum kita mulai, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pembelajaran kali ini dapat menambah nilai pengetahuan kepada Ananda semua. Kemudian semoga wabah pandemi ini cepat berlalu. Kemudian kita mohon juga kepada Allah agar selalu diberi kesabaran dan semangat untuk terus belajar dalam kondisi serba terbatas ini. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah Ananda mempelajari bab pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini, diharapkan Ananda dapat menjelaskan perbedaan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan, kemudian dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari biji, dapat menjelaskan perbedaan antara perkecambahan epigeal dan hipogeal. Berikutnya dapat mengidentifikasi faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Kelima, dapat mengidentifikasi faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Kemudian, Ananda diharapkan dapat membuat rancangan eksperimen atau penelitian tentang pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ketujuh, Ananda dapat membuat grafik hubungan pengaruh eksternal terhadap perkecambahan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran atau volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya, akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran volume sel yang tidak dapat balik atau irreversible. Contohnya, makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan baik lagi ke ukuran semula. Nah, itu contoh dari pertumbuhan. Ciri dari pertumbuhan ini yaitu bertambahnya sel karena adanya pembelahan sel yang terjadi terus-menerus. Asalnya satu sel berupa zigot, kemudian mengalami embriogenesis ya, menjadi dua sel, morula, blastula, gastrula dan sebagainya, sehingga bertambahlah sel itu. Sedangkan pembesaran ukuran itu adanya penambahan materi sel, seperti bertambahnya volume air di dalam sel, kemudian bertambahnya organel sel di dalam sel. Nah, itu yang menyebabkan ukuran sel bertambah. Selain itu, pertumbuhan cirinya itu dapat diukur secara kuantitatif atau diangkakan. Contohnya untuk mengukur pertumbuhan tanaman atau panjang atau tinggi tanaman yang disebut dengan auxonometer. Nah, ini alatnya, auxonometer di sebelah kanan. Ini tanaman, kemudian dia diikatkan ujungnya ke sebuah tali, kemudian tali ini dikaitkan ke poros busur ini. Nah, apabila dia bertambah tinggi tanaman, maka tali ini akan menggerakkan poros ini sehingga tanda panah ini akan bergerak ke bagian atasnya. Artinya terjadi pertumbuhan tanaman di situ. Sama halnya dengan yang kiri, ada bentuknya
lingkaran penuh 360 derajat, ada juga yang seperempat lingkaran 90 derajat. Berikutnya, perkembangan. Jadi apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Nah, kalau perkembangan yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan atau matur ya. Ini tidak bisa diukur secara kuantitatif, tidak bisa diangkakan, tapi dia ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh menuju perubahan yang semakin kompleks. Contoh di sini asalnya biji ini tidak di bawah tanah, kemudian dia menghasilkan ini apa? Plumula, kemudian menghasilkan radikula dan selanjutnya berbunga atau berkembang. Nah, ini kadang-kadang setiap pohon itu berbeda perkembangannya itu. Jadi tidak bisa dipastikan gitu ya. Misalkan pohon X ini yang satu berbunganya pada hari ke-9, yang satu bisa jadi berbunganya pada hari berikutnya. Jadi susah diukur dengan angka. Beda dengan yang pertumbuhan. Tinggi tanaman ini sekian gitu ya. Jelas. Itu artinya bisa diangkakan kalau pertumbuhan. Atau bisa dikuantitatifkan. Kalau perkembangan cenderung ke kualitatif atau kualitas. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kita ambil contoh yaitu pada proses perkecambahan atau bahasa Inggrisnya germination. Perkecambahan itu merupakan proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan. Ini plumula, ya, itu bakal tajuk ke atasnya nanti. Kemudian ini yang bawah ini radikula atau ujung embrio nanti akan berada di bawah permukaan tanah ini. Nah, itu proses perkecambahan. Tahap-tahapnya itu tahap perkecambahan itu pertama adanya hidrasi atau imbibisi masuknya air itu ke dalam embrio sehingga membasahi protein dan koloid lain yang ada di dalam embrio sini. Nah, akibat pembasahan oleh air ini terjadilah pengaktifan enzim-enzim yang ada di dalam biji untuk terjadi aktivasi metabolik. Gitu. Setelah terjadi rangsangan oleh air terhadap enzim-enzim ini, maka muncullah radikula di bagian untuk ke bawah dan plumula di bagian atas. Dan selanjutnya itu akan terjadi pertumbuhan seperti sebagaimana mestinya. Kemudian ada beberapa tipe perkecambahan. Kalau kita perhatikan ketika kita mau mengecambahkan suatu biji, itu ada yang bakal bijinya atau kotiledon disebutnya, ini cadangan makanan kotiledon itu terangkat ke atas, itu disebutnya epigeal atau epi itu atas ya. Seperti epidermis, epicrap gitu ya. Itu epi itu ke atas. Jadi kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah, itu disebut epigeal. Contohnya pada kacang hijau. Kemudian ada jenis perkecambahan atau tipe perkecambahan yang kedua yang disebut dengan hipogeal. Di mana hipogeal ini kotiledonnya ini ada di bawah permukaan tanah. Beda dengan yang ini. Kalau ini ada di atas permukaan tanah. Ini contohnya pada kacang kapri. Itu jenis-jenis perkecambahan. Kalau Ananda ngeh ya, ketika mengecambahin biji tanaman, silahkan perhatikan mana yang termasuk epigeal, mana yang termasuk hipogeal. Nah, setelah tanaman mengalami perkecambahan, dia akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu yang pertama ada pertumbuhan primer, yaitu terjadi pada jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan yang sifatnya embrional dan aktif membelah. Itu biasanya terdapat pada ujung akar atau ujung tunas atau di bagian interkalar pada tumbuhan berbuku seperti bambu ya. Nah, itu ada bagian meristemnya. Itu bagian meristem itu bagian puncak, apikal itu bagian atas. Kemudian ada bagian bawah ya. Kemudian setelah mengalami pertumbuhan primer, dia akan mengalami pertumbuhan sekunder yang terjadi pada jaringan lateral dan kambium. Yaitu fungsinya untuk pemanjangan dan pembesaran makhluk hidup. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh pembelahan sel-sel meristem lateral atau kambium yang menyebabkan tanaman tumbuh ke samping atau membesar. Nih perbandingannya. Ini pertumbuhan primer, ini apical meristem atau meristem apical. Nah, ini ada di bagian pucuk gitu ya.
Kalau Ananda mau buka, ini ada di buku Plan Fisiologi kayak Lambert ya. Penjelasannya itu lebih jelas di situ. Kemudian di bagian bawah meristem afikal itu ada bagian-bagian seperti protoderm, ground meristem, dan procambium. Nah, ini fascicular bundle atau disebut contohnya xilum dan phloem. Itu disebutnya fascicular bundle. Itu dia berfungsi untuk mengangkut bahan-bahan mineral dan air ke tempat fotosintesis. Kemudian hasilnya nanti akan disimpan di daun oleh phloem. Kemudian ini contoh pertumbuhan sekunder. Ini tadi seperti dijelaskan di atas, itu pertumbuhan sekunder itu karena aktivitas dari sel-sel meristem lateral yang fungsinya ini untuk memperbesar ukuran tanaman gitu ya, ke arah lateral, ke pinggir. Ini contoh ini kambiumnya, ini kambium aktivitasnya dari sini gitu. Sehingga terjadilah pembesaran tanaman. Jadi kalau tadi mah ada di ujung, ada di interkalar, ada di bagian bawah akar. Yang primer mah kalau ini itu dia ke arah pinggir pembesarannya. Itu disebutnya pertumbuhan sekunder. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Itu ada faktor luar, air, dan mineral. Berpengaruh pada pertumbuhan tajuk dan akar. Jadi kalau tanaman kita sengaja tidak dikasih air atau tidak atau dipanaskan gitu ya, maka dia akan terhambat pertumbuhannya gitu kalau tidak dikasih air. Sehingga bahkan bisa menuju ke kematian yang diawali biasanya dengan layu sementara dulu. Setelah layu sementara baru ke layu permanen. Itu bisa dilihat dari aktivitas stomatanya. Jadi kalau ketika tanaman tercekam air atau kekeringan, biasanya stomatanya menutup sebelah gitu ya. Itu ada di jurnal penelitian fisiologi tumbuhan. Kemudian yang kedua, kelembaban. Kelembaban udara itu berpengaruh ya terhadap proses pertumbuhan seperti percambahan biji, pertumbuhan spora atau jamur. Kemudian media tanam. Media tanam ini pengaruh pertumbuhan tanaman tergantung mineralnya tadi yang di poin 1 itu. Itu kalau tanah ini diperkaya dengan unsur hara, maka dia akan menunjang pertumbuhan secara optimal. Tapi kalau media tanamnya itu tidak diperkaya, ya maka pertumbuhannya tidak akan optimal. Seperti ada dalam riset yang dilakukan pada jagung oleh Bapak dulu waktu di penelitian tesis, itu pengaruh tanah merah yang diperkaya oleh unsur hara. Ternyata yang diperkaya unsur hara itu lebih bagus gitu ya dibanding dengan yang tidak diperkaya oleh unsur hara. Kemudian cahaya. Cahaya ini mempengaruhi fotosintesis secara umum ya. Dan juga merupakan faktor penghambat pertumbuhan. Gitu. Contoh etiolasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat di tempat yang gelap. Misalkan kita menanam kacang hijau, kemudian kita tanam kemudian tidak dikasih cahaya, maka dia akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi pertumbuhannya tidak bagus, seperti daunnya agak pucat gitu, karena dia tidak melakukan fotosintesis. Kemudian batangnya lemah gitu. Itu ciri tumbuh secara etiolasi. Kemudian ada fotoperiodisme. Jadi ada tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya siklus hidupnya. Bahkan dalam proses pembungaannya, seperti bunga krisan itu yang ada di daerah Segunung, di daerah Cianjur, itu dia bisa berbunga kalau panjang harinya lebih panjang dibandingkan panjang malamnya. Misalkan kan di kita itu panjang hari itu
berkisar antara 12 jam ya. Nah, untuk krisan ini waktu 12 jam itu tidak cukup untuk berbunga, makanya supaya dia berbunga maka dibantu dengan cahaya lampu agar jumlah jam atau pancaran cahayanya itu lebih dari 12 jam. Nah, setelah dirangsang oleh cahaya itu maka krisan bisa berbunga. Ini contoh hasil riset grafik pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh faktor eksternal ya, oleh faktor eksternal, yaitu oleh cahaya. Bisa Anda perhatikan di sini, yaitu di sumbu Y-nya ini panjang batang, kemudian di ininya adalah hari, kemudian ini kurva yang warna hitam itu tanaman kacang yang ditanam di tempat gelap, sedangkan ini tanaman yang di tempat terang. Jadi tanaman yang ditanam di tempat gelap kecambah ini ternyata dia lebih cepat pertumbuhannya. Tetapi tadi itu ini sifatnya evaluasi, jadi dia cepat pertumbuhannya, tapi daunnya pucat, batangnya juga rapuh seperti toge lah. Kalau kita konsumsi toge pasti lihat bagaimana batangnya itu sangat lemah sekali, mudah patah. Tapi kalau yang di tempat terang ini dia lambat, tapi lambat itu batangnya kokoh, kemudian daunnya hijau berklorofil, gitu ya. Ini berarti ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Gitu. Kemudian faktor eksternal lain seperti media tanam terhadap pertumbuhan tanaman ini ada media kapas yang pendek ini, kemudian ada media tanah. Ternyata tanaman yang ditanam di media tanah itu pertumbuhannya menunjukkan pertumbuhan yang optimal dibanding dengan yang kapas gitu. Tapi di awal-awal itu yang di kapas itu sangat cepat gitu. Ini mengalami etiolesi dulu, kemudian dia stagnan di sini gitu ya, pada hari ke-9 dia pertumbuhannya stagnan. Tapi kalau yang di media tanah dia cenderung kurvanya itu linier gitu ya, naik tergantung kepada tergantung pada jumlah hari, kemudian cahaya, dan dihasilkanlah tinggi batang tanaman yang linier ini. Jadi ada pengaruh media tanam terhadap tanaman. Kemudian faktor dalam. Faktor dalam itu artinya faktor yang berasal dari organisme itu sendiri, baik dari tumbuhan misalkan maupun dari hewan. Ada dua jenis faktor dalam, yaitu pertama hereditas. Apa itu hereditas? Hereditas itu adalah faktor keturunan yang ditentukan oleh gen adanya di dalam kromosom yang berada di dalam inti sel. Fungsi gen ini adalah penentu sifat pada setiap makhluk hidup, dan ini sifatnya diwariskan dari induknya ke keturunannya atau ke filialnya. Nah, ini organisme, contoh di sini manusia, kita ambil bagian jaringannya, kemudian kita ambil selnya. Nah, di dalam sel ini ada inti sel nih, inti sel yang ini. Di dalam inti sel ini ada bagian namanya kromosom. Nah, kromosom ini dia kalau diurai itu akan posisinya seperti benang dililitkan kepada golongan gitu ya. Nah, ini golongannya ini namanya histon. Nah, kemudian kita diuraikan lagi. Nah, adanya gen ini adalah di dalam kromosom ini, nih, di dalam untai-untai ini. Nah, untai ini disebutnya double helix ya. Ini DNA atau deoksiribosa nukleat aksid. Nah, disinilah kode genetik tersimpan berupa asam nukleotida, basa nukleotida, ada kelompok pirimidin ya, seperti timin dan sitosin. Ada kelompok purin, adenin dan guanin. Ini berpasangan, timin dengan adenin, guanin dengan sitosin gitu. Nah, ini kita bahas nanti di bab berikutnya dan di tingkat atas ya. Jadi ternyata misalkan kalau kita menanam jagung tidak pernah jadi padi, karena itu gen yang dibawa di dalam jagung itu adalah gennya jagung gitu ya. Jadi jelas sekali bahwa faktor hereditas itu adalah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, selain faktor hereditas atau gen, yaitu hormon. Nah, hormon ini adalah senyawa yang berfungsi untuk pertumbuhan ya. Ada beberapa senyawa. Yang pertama ada auksin atau disebutnya indol asetat aksid atau asam indol asetat, disingkatnya IAA. Ini di pasaran ya namanya IAA. Jadi kalau Anda mau beli
auksin itu di pasaran namanya IAA. Kemudian ini dihasilkan pada ujung akar batang yang ditemukan oleh Epwen pada 1928 ketika dia meneliti kecambah pada gandum Aphena sativa. Fungsinya membantu perkecambahan dan dominasi apikal. Ini hormon auksin terangsang oleh cahaya. Kalau cahayanya dari atas dia akan lurus, tapi kalau cahayanya dari samping maka auksin akan terakumulasi ke tempat yang tidak ada cahaya sehingga terjadi pertumbuhan yang cenderung mengarah ke arah cahaya. Jadi daerah elongasi atau daerah pemanjangannya di daerah sini karena auksin terkonsentrasi di sini. Gitu ya. Jadi membantu perkecambahan. Kemudian giberelin ini ditemukan oleh F. Kurosawa. Ini dihasilkan oleh jamur Gibrella fujikori. Fungsinya pemanjangan tumbuhan dan berperan dalam partenokarpi. Ini tumbuhan bisa memanjang ini antar dari batang ya. Dari permukaan tanah ke cabang, kemudian dari cabang satu ke cabang ini terjadi pertumbuhan tanaman atau pemanjangan ini dipengaruhi oleh hormon giberelin. Selain itu juga berperan dalam partenokarpi. Apa itu partenokarpi? Yaitu tanaman tanpa biji, yaitu dihasilkan oleh giberelin. Kemudian fungsi sitokinin yang ketiga, hormon yang berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah sitokinin. Ini fungsinya mengatur pembelahan sel, merangsang pembelahan sel, pembesaran kotiledon atau cadangan makanan, mempengaruhi organogenesis atau pembentukan organ pada tumbuhan. Kemudian juga menghambat kerusakan klorofil pada daun gugur, merangsang pembentukan tunas batang. Kemudian hormon yang berikutnya itu gas etilen. Ini banyak ditemukan pada buah yang sudah tua. Ini ditemukan pada tahun 1934 oleh Ergen. Ini fungsinya mempercepat pematangan buah atau di nama perdagangannya adalah karbit ya. Makanya kalau kita ingin mematangkan buah ya harus dikarbit biasanya. Padahal secara alami di dalam buah juga di biji sudah ada etilen itu. Makanya kalau kita sering dengar membeli buah durian jatohan, itu karena pemasakannya dari dalam biji ya. Beda dengan buah mangga misalkan yang dikarbit. Itu pematangannya dari luar gitu ya, karena dikasih karbit. Makanya kalau buah karbitan itu manis di luar, ke dalamnya asam. Tapi beda dengan buah yang matang di pohon. Jadi pematangannya dari dalam sehingga manis keluar. Ya, dari dalam sampai luar manis. Itu bedanya karbitan dengan matang di pohon. Itu selain tadi untuk mempercepat pematangan buah, juga untuk mengatur tumbuhnya bunga jantan dan bunga betina jika etilen dikombinasikan dengan giberelin. Kemudian yang kelima atau poinnya yaitu asam absisat. Menghambat pembelahan sel, menunda pertumbuhan, merangsang penutupan mulut daun pada musim kering, sehingga mengurangi aktivitas transpirasi atau penguapan. Kemudian membantu peluruhan daun pada musim kering. Artinya terjadi absisi ya, jadi jatuhnya daun ke permukaan tanah itu dipengaruhi oleh asam absisat. Kemudian yang ke-6 itu hormon kalin ya, hormon yang mempengaruhi pembentukan organ, seperti untuk pembentukan akar namanya rijokalin. Ini juga ada di pasaran dijual ya, yang selain alami di tumbuhan juga di pasaran sudah ada sintesisnya. Kemudian pembentukan batang, kaulokalin namanya, untuk pembentukan daun namanya filokalin, untuk bunga namanya antokalin. Nah, yang terakhir hormon itu ada pada tumbuhan itu sebenarnya banyak hormon-hormon lain ya. Tapi itu bisa diperdalam nanti di perguruan tinggi. Asam traumalin ini memperbaiki luka. Kalau tubuh kita terluka, biasanya dia akan perbaiki diri oleh aktivitas dari misalkan tergores silet, kemudian keluar darah, itu tanggung jawab dari aktivitas trombosit atau sel darah pembeku. Nah, kalau di tumbuhan itu namanya asam traumalin. Prosesnya itu ketika perbaikan dari luka ini namanya regenerasi atau restitusi. Nah, berikutnya perkembangan tumbuhan itu ada beberapa fase embrionis, fase muda, fase dewasa, fase menua atau aging. Fase embrionis itu dimulai dari pembentukan zigot sampai terjadinya embrio, kemudian terjadi di dalam bekal biji atau ovul. Zigot ini nanti diikuti dengan pembelahan sel, kemudian pengembangan sel. Ini tidak terlihat secara nyata,
dalam pertumbuhan tanaman karena berlangsungnya di dalam biji gitu ya. Kemudian fase muda atau fase juvenil atau vegetatif. Ini pembentukan daun ya, dominasinya ke daun gitu. Kemudian ke batang gitu. Kemudian fase muda ini dimulai sejak biji mulai berkecambah, kemudian menjadi bibit, daun-daun kemudian berbunga atau berbuah yang pertama. Kemudian fase ketiga yaitu fase dewasa, matur atau generatif atau reproduktif. Ini ditunjukkan oleh tanda-tanda adanya transisi bertahap pada morfologi, laju tumbuh, dan kapasitas pembungaan. Dimulainya bentukan bagian-bagian bunga dan dihentikannya bentukan organ vegetatif. Jadi ke arah vegetatifnya dimulai dikurangi, tapi lebih banyak ke arah generatifnya. Seperti pembentukan bunga itu tahap dewasa. Nah, kalau tahap menua atau aging ini mulai terjadi perombakan secara alamiah dari bagian atau keseluruhan tubuh tanaman, baik pada organ vegetatifnya maupun pada organ reproduktifnya. Seperti itu, bahan-bahan yang mengambil deteriorasi adalah seperti klorofil, protein, lemak, respirasi dinding sel, serta organel. Itu kalau di luar yang nampak terlihat yaitu proses penuaan pada daun atau berkurangnya klorofil. Nah, barangkali itu Ananda semua. Mudah-mudahan pertemuan ini, video ini bermanfaat ya. Kalau misalkan kurang paham silahkan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.